Kalau lagi bosen habis kuliah, organisasi, terus nongkrong di sini ngeliatin landscape Semarang, itu healing yang murah. Apa yang dikatakan Farida Nurhan bener juga. Jadi kalau misalnya nge-review makanan nggak kelihatan orangnya makan, itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Jalan-Jalan Jateng Kita. Kali ini kita mau nyari tempat nongkrong yang apa namanya, unofficial. Ya official nggak official sih sebenarnya, tapi yang nggak umum, orang umum. Tapi cukup oke kalau mau nongkrong. Dan ini nggak tahu sudah banyak orang yang pernah ke sana atau enggak, tapi ya sebenarnya sih cuma pinggiran jalan, tapi cukup estetik sehingga view-nya itu cukup oke kalau teman-teman mau nongs di sana. Dan dulu sih saya beberapa kali karena bolak-balik dari Tembalang ke Pedurungan, beberapa kali sengaja lewat sini, terus habis beli gorengan, duduk aja di atas motor, terus nongkrong di sini. Nggak tahu ini masih bisa itu apa enggak, karena dulu los, nggak ada pagernya. Sekarang ada pagernya atau enggak, nggak tahu. Nanti kita langsung cus. Tapi sebelum cus, kita cari cemilan dulu buat nongs di sana biar syahdu. Gas! Oke, ini kita pertama pengen beli cemilan dulu. Paling beli ketan sama entah gorengan atau nanti jajan-jajan lain. Ini saya kayaknya karena belum makan ini, buat ganjel-ganjel kita beli ketan susu dulu. Nah ini kita cus, habis itu paling kalau nggak nyari kopi-kopi atau coklat-coklat atau ya minuman-minuman manis lah buat menemani malam. Sama nanti kalau ada yang menarik lagi kita mampir. Nih kita beli ketan dulu, ketan susu, gas. Oke, kita pakai jaket dulu guys, karena ya sebenarnya tempat ini kayak pekarangan orang. Suaranya masuk nggak ini? Oke, nih sekarang kita ambil. Nah, ini cuy, kita model kayak anak-anak skena sekarang, bawa kursi sendiri. Raim Laude. Oke, terus kita ambil jajanannya. Ayo, gas. Oke. Nah, ini tempatnya, guys. Sebenarnya di pinggir jalan banget sih. Nih, pinggir jalan tuh. Nih. Nih. Nah, tapi lihat dong view-nya. Muter, Wil. Muter. Nah. Ini Semarang, boy. Alah, siap, boy. Inilah tempat nongs kebanggaan, bukan kebanggaan sih. Saya nemu tempat ini, walaupun ini sebenarnya ya bukan tempat official orang nongkrong. Dulu nggak ada pembatasnya, apa namanya, kayak gini. Ini nggak tahu kelihatan di kamera apa enggak, tapi harusnya sih kelihatan. Ini ada pembatas kayak jaring tenis, kayak jaring tenis. Dulu plong. Tapi mungkin karena ada orang yang jatuh atau apa, terus ngeri sama orang yang di bawahnya. Ini di bawahnya masih rumah-rumah. Kita bisa lihat landscape Semarang full, man. Itu sampai Simpang 5 itu kelihatan. Ya, yeah, this is Semarang. Kota, kalau di apa namanya, di Jogja itu ada Bukit Bintang, itu harus ke Gunung Kidul. Kalau di Semarang enggak, men, cukup di Jomblangan. Ini tuh di belakangnya Java Mall persis. Itu deket Java Mall, deket. Kelihatan Java Mall-nya. Cuma 10 menit dari Simpang 5, kalau dari Simpang 5 ya. Ini perumahan nggak terlalu elit. Jadi perumahan biasa ini di daerah Jomblangan, di RT 9 RW 5. Saya dulu kalau nongkrong habis dari kuliah kampus itu, terus bosan mau pulang ke Pedurungan, jadi saya pulang dari Pedurungan terus mampir beli gorengan di Tembalang. Saya itu termasuk orang yang bosan lewat satu jalan tertentu. Kalau berulang-ulang itu saya pasti nyari jalan aneh-aneh lah.
walaupun kadang-kadang juga lebih jauh. Misalnya dari Tembalang itu ya lewat Kedung Mundu itu beberapa kali, lewat ini Java Mall, terus lewat sini. Ada lagi lewat Jangli, masuk sana nanti tembusnya langsung Pasar Merican, itu juga bisa. Jadi memang buat nge-refresh, dan kalau lagi bosen habis kuliah, organisasi, terus ya cukup beli gorengan ya 2.000 3.000. Dulu 1.000 dapat 3 ya, sekarang 1.001 apa malah 1.200 cuma satu gorengan. Beli es teh, kalau enggak ada es Siwalan di sini deket sini. Sebelum masuk sini ada es Siwalan, mampir dulu beli. Nongkrong di sini, ngeliatin landscape Semarang, itu healing yang murah. Kalau beli Siwalan itu sekitar 1.500 sampai 2.000 dulu es Siwalan. Es Legend. Mampir di sini minum es siang-siang atau sore-sore atau malam-malam. Kalau habis organisasi lebih seringnya itu habis pusing ngurusi apalah senat yang kemarin habis viral senat Undip. Saya juga dulu senat dari Partai Semesta, dulu partai mainnya. Kalau sekarang kan majuin sendiri-sendiri. Kalau dulu senat Undip itu pakainya partai, kita dari Partai Semesta. Habis rapat komisi, habis pleno dan lain-lain, pulang pusing, mampir ke sini nonton Semarang. Sebentar aja, paling 10 sampai 20 menit pusingnya hilang. Teriak misu-misu, enggak lah. Emang anak-anak sekarang nggak harus semuanya dilampiaskan sih. Ada yang ditekan itu malah reda gitu. Ya inilah landscape Semarang. Nah inilah pentingnya minuman sama makanan yang sudah saya beli karena saya mau chill di sini nih, Wil. Kalau mau ngopi-ngopi, Wil. Saya mau mesen kopi, tapi kalau kopi takut gak bisa tidur. Ini aja yang segar-segar karena saya udah pesen ketan. Jadi ya ininya yang seger-seger aja lah. Mojito lime, mojito. Seger banget. Kalau nongkrong-nongkrong ini biasanya saya sambil mainan HP, terus ngegame, kadang-kadang ngegame. Tapi bukan Mobile Legend ya. Dulu mainnya game-game HP, model-model kayak apa namanya? Ya, burung-burung. Angry Bird dulu. Zaman-zaman Android baru-baru itu kan Angry Bird game yang paling yoi. Sekarang game banyak variasinya. Mau nongkrong di sini sambil main game ya tidak terlalu asik kalau main Mobile Legends karena harus fokus. Kalau main Angry Bird cuma piu 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 tar piu tar gitu-gitu toh. Asik lah nongkrong di sini di atas motor, biasanya motornya saya standar 2. Oke banget. Terus di sini itu karena daerah perbukitan, anginnya cukup lumayan, makanya tadi saya pakai jaket. Walaupun ini ternyata tidak sekencang itu anginnya. Saya kira bakal banyak anginnya. Cuma ya semilir, enak. Jadi kalau mau nongkrong di sini, nggak tahu ya apakah ini videonya akan viral, karena kalau akan viral sebenarnya ini bukan official orang nongkrong. Nah itu udah mulai ada yang datang. Ini cuma ya lahan parkir aja, kayaknya parkir warga deh, buat parkir mobil. Tapi ya asik kalau mau nongkrong di sini. Apa ya yang lagi rame, bahas yang isu rame kayak Farida Nurhan sama Code Blue. Ini cukup kemarin kita sempat rame dengan isu itu. Saya sama Willy terutama ini kameramennya. Mas bahas mas, kita gimana nih sebagai food vlogger? Kalau jangan-jangan kita yang disebut sebagai kacangan juga sama Farida Nurhan ya, sama Omai Farida Nurhan. Nggak tahu tiba-tiba dia diserang sama geng-geng TikTok, dibilang puh sepuh, tinggi-tinggi di silala puh sepuh. Ya ini juga kita kemarin habis ngonten makanan, terus sedikit ada refleksi lah. Ya bener juga. Apa yang dikatakan Farida Nurhan bener juga. Jadi kalau misalnya nge-review makanan nggak kelihatan orangnya makan, itu ya terkesan kayak langsung judging tapi nggak pernah menunjukkan bahwa dia bener-bener makan.
bisa saja fitnah, bisa saja. Tapi ya nggak salah juga kalau apa namanya, review apa food blogger dulu itu kan ya tulisan tok, mereka yang review itu ya nggak kelihatan makan apa enggak, mereka mendeskripsikan aja gitu. Nah terus tiba-tiba rame videonya Chef Juna sama Kemal di podcast apa ya Bile? Di podcast apa? Yang rame-rame pokoknya 4 orang itu. Terus Chef Juna bilang kalau profesi chef itu ya dinodai bahasanya kalau nggak salah dengan food vlogger itu. Mereka who the fuck are they, kata itu, they don't know shit gitu, mereka nggak tahu apa-apa tentang makanan terus tiba-tiba nge-review. Tapi ya bener juga, ada benernya juga. Jadi kalau kita mau nge-review makanan ya memang harusnya sih ada keilmuan atau kefahaman di situ. Cuma sekarang kan kalau kita nge-review tempat kayak misalnya di Google itu kan bintang-bintangan itu kan ya semua orang bisa nge-review gitu. Jadi ya mungkin kalau menurutku bukan lagi review makanan ya, tapi ya makan aja gitu. Makanya kontennya tentang icip-icip atau apa gitu ya menurut saya boleh-boleh saja, bebas saja orang mau merekomendasikan atau enggak gitu. Dan kalau chef-chef ini pede dengan makanannya harusnya sih ya mereka nggak usah takut sama komentar-komentar pedas gitu dari netizen. Ya anggap aja Farida Nurhan ini orang-orang biasa cuma followernya banyak. Terus Code Blue ini juga orang biasa tapi kritiknya pedas gitu aja. Jadi ya sebenarnya kalau diambil dari sisi yang biasa-biasa aja ya nggak heboh-heboh amat. Ya, mereka salah persepsi aja, nggak usah terlalu ekstrim kanan, nggak usah terlalu ekstrim kiri gitu. Code Blue juga ya harusnya sih ya menunjukkan bahwa siapa dia kalau memang ada yang mempertanyakan siapa lu mau protes gini gitu. Ternyata dia pernah kuliah di Le Cordon Bleu apa gitu di Perancis. Ya syukur aja tiba-tiba ada artis-artis ribut itu ya tontonan bahagia buat kita masyarakat kecil. Sama saya sebagai konten kreator masih cupu ini. Asik aja lah. Nah ini kita sambil makan ketan, asik banget nih. Nah orang lain yang ribut, kita yang ikut seneng, kita ikut emosi, kita ikut ngebully Farida Nurhan dan lain-lain. Akhirnya pada spill-spillan kebobrokan gitu ketika Code Blue diserang sama Farida Nurhan. Masalah katanya ngelariin anak orang lah dan lain-lain, ya itu juga konyol juga. Farida Nurhan harusnya nggak argentum ad hominem gitu, jadi menyerang pribadi, bukan lagi konsepnya misalnya kritiknya. Harusnya yang diserang itu kritik-kritiknya yang menurutnya hate speech, tapi ini malah nyerang orangnya gitu. Bahkan body shaming lah, dibilang nggak sekelas Chef Juna dan lain-lain. Harusnya sih nggak sampai segitunya. Nggak tahu ya apa itu termasuk doxing apa-apa, tapi harusnya sih enggak ya, karena dia nggak nyebutin nama siapa sih Code Blue, siapa namanya sih, nggak nampilin fotonya juga kan kayaknya. Ya gitu-gitulah, harusnya sih nggak termasuk doxing, tapi kalau pencemaran nama baik mungkin iya. Dan menurut saya kalau Code Blue mau berbenah ya nggak harus ribut sampai lapor polisi sih menurut saya. Tapi ya orang memilih caranya masing-masing untuk menyelesaikan masalah, bebas lah, yang penting kita menikmati hidup ini. Kalau Raim Laude mah udah suasananya syahdu gini mah nyanyi dia. Dan apa? Di rooftop harusnya. Harusnya di rooftop ya. Ini kita kayak rooftopnya Semarang ini, full lihat pemandangan Semarang. Habis itu kasih kata-kata mutiara. Hidup itu jangan ngasal-asalan, karena yang ngasal-asalan nggak tau lah, saya nggak bisa kata-kata mutiara. Yang penting menikmati malam ini dengan cerah, santai. Teman-teman punya nggak sih tempat yang cukup biasa sebenarnya, ini nggak terlalu spesial, tapi asik buat nongkrong gitu. Kalau ini cukup memorable bagi saya, karena ya memang
Dulu sempat nongkrong di sini. Nggak sering sih. Kalau lagi bete aja dan kira-kira momennya pas nggak ada agenda habis pulang kampus, turun ya, Tembalang itu Semarang atas ya hitungannya. Terus turun ke bawah. Sebelum sampai bawah ya menikmati pemandangannya dulu. Dulu itu di Gombel banyak warung remang-remang. Maksudnya kopi-kopi murah gitu. Tapi sekarang isinya Circle K, terus makanan-makanan apa mahal-mahal. Tidak terlalu merakyat akhirnya. Taman Tabanas itu mana parkirnya rame banget lagi sekarang lah. Pemandangan ini jadi mahal. Ada lagi sebenarnya di belokan situ ke arah Sisingamangaraja. Sekarang jadi Starbucks, jadi Fish & Co. Waduh, sekali nongkrong habis 200.000, mampus. Ini kan nih kita beli cuma 9.000. Paling minumannya ini minuman fancy ini, ya agak mahal karena di apa namanya, Indomaret Point. Padahal saya minta less sugar, tapi kok masih manis ya. Ini ketambahan mbaknya tadi. Oh iya. Ya, kata Billy, Indomaret Point kayak apa? Kopi Point itu kok yang nge-serve pasti cakep-cakep ya mas. Padahal tukang kopi kan nggak harus cakep ya, bebas lah Will. Orang kita yang beli seneng kok liatnya. Kalau kata Willy, ya harusnya skill sih di atas segalanya. Iya juga ya. Cuma kopi fancy kayak gini mah nggak perlu skill amat sih. Takaran udah cukup. Tapi mbaknya cakep tadi. Boleh bantu. Menikmati malam. Yang paling asik dari nongkrong sendirian itu lebih sering ngobrol sama diri sendiri. Jadi apa ya? Skizo. Punya imajinasi. Kayak seharian ini kenapa fakta banget? Apa yang salah? Apa dosen yang apa kuliah yang apa saya salah jurusan? Nggak mulai itu. Masuk bekal-bekal anxiety, sampai rumah mau tidur kepikiran. Nah itu nongkrong sendiri. Teman-teman pada sering nongkrong sendiri nggak? Saya cukup sering. Kenapa saya akhirnya memilih untuk ya review makanan? Karena saya itu kalau lagi nganggur ngambil motor nih, muter Semarang, cas, kadang-kadang sampai Ngalia, Gunung Pati. Ngapain? Muter aja. Habis itu kira-kira saya mau makan apa? Nah lihat nih di jalan yang kira-kira enak mana gitu. Muter Tembalang gitu-gitu. Makanya sudut-sudut kota Semarang cukup paham lah. Nanti mampir ke warung makan apa, makan sendirian. Saya itu cukup sering makan ke tempat-tempat aneh, ke tempat-tempat yang ya mungkin nggak umum, sendirian. Makan aja, pengen nyoba gitu. Terus itu udah dari 2010 lah, mulai kuliah lah, mulai punya duit lebih karena waktu sekolah kan disangguin 5.000 tiap berangkat, jadi nggak punya savingnya. Kalau kuliah itu dikasih duit langsung buat sebulan. Nah, duit-duit yang sebulan itu kalau saya nggak ngapa-ngapain bisa hemat, punya tuh sisa-sisa. Nah, kalau pengen makan-makan agak-agak hedon bisa tuh, ada masih sisa 200-300 ribu, pede lah masuk-masuk warung yang agak oke gitu. Dan ternyata kalau dari dulu saya pegang HP yang bagus, direkam tenar juga saya dari dulu. Cuma bedanya saya 2010, 2012 itu pegang HP masih Nokia 1208. Di saat teman-teman lain sudah pegang BlackBerry. Saya sih nggak terlalu tertarik BlackBerry ya, tapi ya Android itu wah gila sih. Lihat iPhone dulu, wah gila. HP touchscreen dan apa namanya, full power banget gitu, wah keren. Dibandingkan BlackBerry ya, saya nggak terlalu suka HP yang cuma mengandalkan satu fitur. Termasuk iPhone, dia kan ya menangnya brand sama keamanan aja. Ya nggak terlalu price to performance-nya terlalu ini. Kalau cuma memberi brand itu nggak terlalu oke lah menurut saya. Saya juga punya iPhone, tapi ya
nggak terlalu kepake, buat kerja susah. Kemarin habis lihat di Twitter itu, orang yang sudah pernah beli iPhone males balik ke Android. Tidak, saya lebih pilih Android. Saya lebih milih Android dengan spek tertinggi karena kemudahannya. Akhirnya iPhone pakai Type C. Hey iPhone, setelah sekian lama. Kayak Lightning gitu. Kalau kayak Lightning lagi, HP saya masih Lightning, bangke. Itulah hidup. Dan inilah tempat nongkrong saya. Rekomendasiin kan dong teman-teman suka nongkrong di mana? Nanti mungkin kapan-kapan kita nongkrong di Pantai Marina. Terus saya juga pernah sana pagi-pagi sama teman-teman. Ini keren. Puasa-puasa. Habis tahajud. Karena teman saya kan imam masjid. Yang imami di masjid kampus Undip. Saya makmum. Seumur-umur saya kuliah saya tidak pernah ngimami masjid kampus Undip. Teman saya main jadi imam. Nemeni tahajud sama sekalian sahur bersama di sana. Kalau tahajud di sana itu 1 juz, saya capek. Sholat sebentar pulang. Habis sahur nyantai terus mau kemana? Pengen santai-santai lah, santai-santai. Ayo ke Marina. Nah, teman-teman kalau pagi-pagi ke Marina, gila pemandangannya oke banget. Dulu nggak tahu sekarang. Model-model ada batu-batuan yang untuk menghalang apa namanya? Pemecah ombak itu yang buat nganuni abrasi itu. Kalau pas pagi, wah gila. Itu ombaknya nggak terlalu tinggi. Matahari terbit dari timur kelihatan. Nice. Nanti kapan-kapan kalau kita ada waktu, pas lagi di Semarang terus kira-kira slow, kita cus ke sana. Kita kan kemarin udah ke Pantai Tirang. Pagi-pagi ya? Siang-siang. Puasa lagi. Puasa ya? Iya, waktu itu kan konten puasa. Puasa emang kita? Iya. Ya pas sama istrimu kita yang pagi tuh. Oh iya. Kita ke Pantai Tirang panas-panas ya? Puasa ya? Ya pokoknya bisa lah. Ke sana kita nanti coba ke Marina. Lebih oke apa enggak? Nanti kita lihat. Oke, cukup itu dulu konten kita kali ini. Share dong tempat-tempat yang bisa kalian kunjungi untuk menggalau. Saya ada juga tuh view-nya kayak gini juga di daerah Jangli sini, atau di Bukit Diponegoro. Wah banyak. Cuma kalau di Bukit Diponegoro itu emang buat mesum, memang sialan. Hei, Anda itu pada mesum di tempat-tempat gelap, gak takut ketempelan Anda? Ya mungkin ada tempat-tempat lain atau di yang unofficial ya, jangan yang official. Kalau yang official nanti kita samperin. Kalau yang official kayak misalnya tempat wisata mana atau kafe-kafe mana yang asik buat nongkrong. Tapi kalau yang unofficial, teman-teman itu bisa merenung atau nongkrong atau pengen menggalau, itu sharing di komen. Nah, barangkali kita bisa samperin tempatnya biar bisa kita galau bersama-sama. Bye, jangan lupa like, comment, subscribe.